Pagi itu, suasana kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Pemalang benar-benar riuh. Ada yang main kartu remi di bawah meja, ada yang rebutan gorengan di pojok kelas, bahkan ada yang heboh nyanyi karaoke dangdut pakai speaker Bluetooth kecil. Guru belum datang, jadi kelas berubah seperti pasar malam mini. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka keras. Brak! Muncullah Fahmi, si siswa paling kocak sekaligus paling sering bikin ulah. Ia masuk dengan santai, tangan kiri bawa nasi bungkus, tangan kanan goyang-goyang sambil nyanyi lagu dangdut dengan suara fals maksimal. Beberapa not musik, cinta satu malam, uhau, indahnya hanya satu malam, beberapa not musik. Seketika kelas pecah jadi tawa. Ada yang tepuk tangan, ada yang ikut goyang, bahkan ada yang nyeletuk. Mi, kirain kamu audisi dangdut akademi. Fahmi cuek saja. Ia berjalan ke bangkunya dengan gaya ala artis sinetron. Rambut disibakan, padahal agak lepek kena minyak goreng dari nasi bungkusnya, lalu duduk sambil membuka bungkus nasi. Aroma sambal teri menyeruak ke seluruh kelas, bikin teman-teman yang belum sarapan makin lapar. Namun sebelum ia sempat menyendok nasi, terdengar suara tegas dari arah depan kelas. Fahmi. Itu suara Febri, teman sekelas sekaligus lawan debat abadinya. Febri terkenal sebagai siswi pintar, aktif, dan lumayan cerewet. Bedanya dengan Fahmi, kalau Febri ngomong biasanya langsung to the point, dan sering bikin Fahmi kehabisan alasan. Mi, kamu telat lagi. Ini udah jam pertama loh, kata Febri sambil melotot, tapi tetap dengan ekspresi kocak yang bikin teman-teman ngakak. Fahmi dengan santai menjawab, tenang aja, aku telat bukan karena malas, tapi karena aku pengen ngajarin kalian arti kesabaran. Seluruh kelas, woh! Febri langsung geleng-geleng kepala. Alasanmu itu mirip banget sama berita hoaks di medsos. Sekali nyebar, orang bisa ketipu, padahal jelas-jelas ngawur. Ucapan Febri membuat seisi kelas terdiam sejenak, lalu meledak ketawa lagi. Ada yang nyeletuk, wah, bener tuh, Mi, jangan-jangan kamu hoaks berjalan. Fahmi pura-pura tersinggung. Ia berdiri, menunjuk ke dirinya sendiri dengan dramatis. Saya? Hoaks berjalan? Tidak, saya adalah fakta, kenyataan, dan realita, katanya sambil mengibaskan tangan penuh nasi ke udara. Untung tidak ada butiran nasi yang terbang ke wajah teman-temannya. Suasana kelas makin heboh. Beberapa siswa sudah terpingkal-pingkal di meja. Guru belum datang, jadi drama kecil ini jadi hiburan gratis. Namun, di balik kekocakan itu, percakapan sederhana Febri dan Fahmi mulai memunculkan rasa penasaran. Febri menyinggung soal hoaks, dan kebiasaan buruk Fahmi dikaitkan dengan kebiasaan buruk di dunia digital. Semua siswa jadi bertanya-tanya, sebenarnya, apa hubungannya perilaku sehari-hari di sekolah dengan masalah bullying, hoaks, dan media sosial? Itulah titik awal cerita. Dari sekadar nasi bungkus, suara fals, dan celetukan kocak, cerita akan berkembang menjadi perjalanan Fahmi dan Febri sebagai duta genre Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 2025. Mereka akan membuktikan bahwa kampanye peduli sesama, cegah bullying sejak dini, dan literasi digital bisa dikemas dengan cara seru, menghibur, sekaligus penuh makna. Suasana kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Pemalang belum benar-benar tenang setelah aksi konyol Fahmi pagi tadi. Tawa masih bersisa. Ada yang pura-pura menirukan suara fals Fahmi ketika nyanyi dangdut. Ada juga yang sibuk mengedit rekaman video masuk kelasnya untuk segera diunggah ke Instagram Story. Febri hanya bisa menghela napas, lalu berkata lirih pada temannya di sebelah. Aduh, kalau ada Fahmi kelas ini kayak nggak pernah serius. Tapi jujur aja, tanpa dia kelas juga pasti sepi banget. Belum sempat teman Febri menanggapi, pintu kelas terbuka lagi. Kali ini bukan Fahmi yang masuk, tapi seorang siswa baru bersama wali kelas. Selamat pagi, anak-anak. Sapa Bu Ratna, wali kelas mereka. Selamat pagi, Bu. Jawab kelas dengan kompak, walaupun masih ada beberapa yang kedengaran ketawa-ketawa kecil. Bu Ratna menepuk pundak anak baru itu, lalu memperkenalkannya. Hari ini, kalian kedatangan teman baru, namanya Raka, pindahan dari Surabaya. Tolong diterima dengan baik, ya.
Semua mata serentak menoleh. Raka berdiri canggung di depan kelas. Tubuhnya kurus, rambut disisir rapi, dan wajahnya agak pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi jelas sekali senyumnya lebih mirip senyum menahan grogi. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Raka. Alih-alih menyambut hangat, beberapa siswa malah berbisik. Lihat tuh cara ngomongnya, kayak robot kehabisan baterai. Hahaha, iya, tampangnya kayak abis ketelen mie instan setengah matang. Wah, jangan-jangan julukan dia, si robot mie. Tawa kecil terdengar di beberapa sudut kelas. Dan tentu saja, siapa lagi kalau bukan Fahmi yang langsung ikut ngakak paling keras. Hahaha, si robot mie. Astaga, sumpah itu kocak banget. Raka menunduk makin dalam. Ia berjalan menuju bangku kosong di belakang kelas dengan langkah kikuk, dan jelas sekali ia berusaha menahan rasa tidak nyaman. Febri yang sedari tadi memperhatikan langsung berdiri dari kursinya. Dengan suara lantang ia berkata, "Hei, jangan gitu. Bullying itu bukan lucu-lucuan. Itu bisa bikin orang trauma." Kelas langsung agak hening. Beberapa siswa mendengus sebal. Ada yang pura-pura main HP. Tapi tatapan sebagian besar langsung tertuju ke Fahmi. Fahmi yang biasanya paling jago ngeles, kali ini cuma bisa senyum kaku. "Yaelah, Feb, santai aja. Kan cuma bercanda. Canda doang. Nggak serius." Febri melipat tangan di dada. Canda yang bikin orang sakit hati itu bukan canda. Mi, itu namanya nyakitin. Kelas makin hening. Bahkan ada yang mulai merasa bersalah. Fahmi, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Ia berdiri, lalu tiba-tiba lari keluar kelas. Semua murid bengong. 5 menit kemudian, pintu kelas terbuka lagi. Fahmi masuk dengan napas ngos-ngosan. Tangan bawa plastik besar berisi gorengan. Sontak kelas langsung heboh. "Weoye, mie traktir, mie traktir." Fahmi dengan gaya dramatis mendekati Raka. Ia menaruh plastik gorengan di meja Raka, lalu membungkuk ala ksatria minta maaf. "Raka, maafin aku ya. Aku tadi kebablasan ikut ketawa. Sebagai tanda perdamaian, aku kasih kamu gorengan 1 plastik. Gratis. Kamu boleh pilih, tahu isi, tempe mendoan, sampai bakwan." Raka bengong, nggak tahu harus ngapain. Fahmi melanjutkan dengan gaya konyol. "Dan kalau nanti ada yang bully kamu lagi, gampang. Tinggal bilang, 'Awas, nanti gorenganku kutukar sama sandal kamu.'" Kelas langsung meledak ketawa. Bahkan Febri yang awalnya sebal, sampai tepuk jidat tapi tersenyum juga. Raka akhirnya tertawa kecil. Rasa kikuknya perlahan hilang. Ia mengambil 1 tahu isi, lalu berkata, "Makasih, Mi. Aku terima damainya. Tapi sandal jangan ditukar, ya. Nanti aku pulang nyeker." Seluruh kelas ngakak lagi. Hari-hari berikutnya, Raka mulai beradaptasi. Ternyata dia punya bakat menggambar karikatur. Saat jam istirahat, ia menggambar Fahmi dengan perut buncit, mulut belepotan sambal, dan tangan kanan megang gorengan segunung. Begitu ditunjukkan ke kelas, semua langsung ngakak. "Wah, mirip banget. Lihat tuh pipinya," teriak salah satu teman. Sejak itu, Raka nggak lagi dianggap anak kikuk. Ia malah jadi populer karena gambar-gambarnya yang lucu. Bahkan ada yang minta dibuat karikatur bareng pacar. Febri merasa lega melihat Raka mulai diterima. Namun ia juga memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan kelas. Di tengah-tengah tawa, ia berkata, "Lihat kan, kalau kita berhenti ngeledek dan mulai menerima, ternyata bisa seru juga. Jadi ingat, bullying itu nggak keren. Yang keren itu saling peduli." Beberapa siswa mengangguk. Ada yang bahkan menepuk bahu Raka sambil bilang, "Sorry ya, bro, kemarin sempet ngeledek." Fahmi, tentu saja, nggak mau kalah eksis. Ia berdiri, mengangkat tangan tinggi-tinggi, lalu berkata dengan gaya ala politikus kampanye, "Saya, Fahmi, mantan tukang ketawa bullying, dengan ini bersumpah akan menjadi pelindung semua anak baru, dan semua gorengan di dunia." Kelas, "Wehi." Sepulang sekolah, Febri dan Fahmi berjalan di lorong. "Mi," kata Febri, "kamu sadar nggak, kalau tadi kamu terus-terusan ikut ngeledek, mungkin Raka nggak bakal bisa ketawa bareng kita kayak sekarang." Fahmi menoleh sebentar.
Iya, aku sadar. Jujur, aku ketawa bukan karena benci dia. Cuma, ya kebiasaan aja. Kalau ada yang ngejek, aku refleks ikut ketawa. Nah, itu masalahnya, jawab Febri. Kadang bullying bertahan bukan cuma karena ada yang ngejek, tapi karena ada penonton yang ketawa. Penonton itu bikin pelaku makin semangat. Fahmi terdiam, lalu nyengir kecil. Tapi kalau aku nggak ketawa, kelas jadi sepi. Febri menatap tajam. Lebih baik kelas sepi daripada ada orang yang sakit hati. Fahmi nggak bisa membalas. Kata-kata itu langsung nyantol di kepalanya. Beberapa hari kemudian, saat jam olahraga, insiden lain terjadi. Seorang siswa hampir ngeledek Raka karena sepatunya ada sobekan kecil. Tapi sebelum sempat keluar kata-kata, Fahmi langsung melompat ke depan Raka. "Stop!" teriaknya dramatis. Seluruh lapangan menoleh. Siapapun yang berani ngejek Raka, akan kutantang duel makan gorengan 20 biji tanpa minum. Suasana lapangan pecah. Ada yang teriak, "Woi, itu tantangan maut, bro." Ada juga yang nyeletuk, "Jangan Mi, nanti kamu sendiri yang kalah." Daripada jadi bahan ejekan, akhirnya ejekan itu berubah jadi tontonan kocak. Raka aman, bahkan malah makin dekat dengan teman-teman. Hari itu, Raka pulang dengan wajah sumringah. Di depan gerbang sekolah, ia berkata pada Febri, "Terima kasih, Feb. Kalau kamu nggak berani ngomong kemarin, mungkin aku masih minder." Febri tersenyum. "Kamu juga harus terima kasih ke Fahmi. Dia emang konyol, tapi hatinya baik." Raka menoleh. Fahmi sedang sibuk adu cepat makan pisang goreng sama 3 anak lain. Mulutnya belepotan minyak, tapi ia sempat melambaikan tangan sambil teriak, "Hei, inget ya, bullying nggak keren, tapi gorengan selalu keren." Raka dan Febri hanya bisa tertawa. Hari itu suasana kantin SMA Negeri 2 Pemalang ramai seperti biasa. Bau gorengan, bakso, dan es teh manis bercampur jadi satu. Fahmi, tentu saja, langsung jadi pelanggan tetap ibu kantin. Tangannya sudah penuh dengan plastik gorengan sebelum bel istirahat berbunyi. Namun bukan itu yang bikin heboh. Di salah satu meja, beberapa siswa berkumpul melingkar, sibuk menatap layar HP masing-masing. Suara heboh terdengar. Lihat nih berita. Katanya makan cireng bisa bikin rambut cepat gondrong." "Wah, seriusan? Berarti kalau aku makan cireng 5, rambutku bisa kayak Rapunzel." "Hahaha, bisa jadi. Gila, gampang banget dong punya rambut panjang." Anak-anak langsung ribut sendiri. Ada yang benar-benar percaya, ada yang bercanda pura-pura tarik rambutnya biar cepat panjang. Febri yang duduk di dekat situ langsung menoleh, lalu menggeleng-gelengkan kepala. "Astaga, halo, logika? Itu jelas hoaks. Masa iya cireng bisa jadi sampo?" Beberapa siswa yang tadinya semangat langsung agak malu, tapi ada juga yang ngeyel. "Lah, siapa tahu benar, Feb. Kan ada tuh mitos makan kacang bikin jerawatan." Febri menyilangkan tangan, menatap mereka dengan wajah setengah sabar. Kacang bikin jerawatan itu masih ada penjelasan medisnya. Tapi cireng bikin rambut gondrong? Yang ada cuma bikin perut kekenyangan sama dompet tipis. Kelas meledak ketawa. Namun sebelum suasana reda, datanglah Fahmi dengan tray penuh cireng goreng panas. Ia mendengar percakapan itu, dan langsung masuk dengan gaya dramatis. "Siapa bilang cireng bikin rambut gondrong? Mari kita buktikan eksperimen ilmiah ini," serunya lantang. Tanpa banyak basa-basi, ia duduk di meja, membuka mulut lebar-lebar, dan melahap cireng satu demi satu. Sambil makan, ia menghitung keras-keras. 1 cireng. Hap. 2 cireng. Hap. 3 cireng. Hap. Sampai akhirnya 10 cireng. "Kalau besok rambutku gondrong, aku jadi model iklan sampo gratisan." Teman-teman langsung terbahak. Ada yang hampir keselek es teh karena nggak kuat menahan tawa. Bahkan Febri pun meski geleng-geleng kepala, nggak bisa menahan senyum melihat tingkah konyol itu. Salah satu siswa nyeletuk, "Siapa tahu bener lo, Mi. Besok kamu bangun tidur, rambutmu udah kayak metal rocker." Fahmi berdiri, pura-pura memainkan rambutnya yang sebenarnya tipis. "Kalau bener, aku bakal jadi artis. Tapi kalau nggak bener,
Ia menatap teman-temannya serius, lalu menunjuk plastik cireng. Kalian semua harus traktir aku es teh manis seminggu penuh. Wow, curang itu namanya, teriak satu kelas. Febri memukul meja pelan, membuat semua kembali diam. Udah, ayo serius. Ini contoh nyata gimana orang bisa gampang percaya berita yang aneh-aneh. Padahal jelas-jelas nggak masuk akal. Kalau terus begini, kita gampang banget ketipu sama hoaks di internet. Karena sudah terlanjur jadi pusat perhatian, Febri memutuskan untuk kasih kelas kilat soal literasi digital. Ia berdiri di kursinya seperti orator, sementara Fahmi duduk di samping sambil pura-pura jadi asisten kocak. Teman-teman, ingat ya, kata Febri, di zaman sekarang, hoaks itu gampang banget nyebar. Apalagi lewat WhatsApp, Instagram, atau TikTok. Kalau kita asal percaya, bisa bahaya. Betul sekali, Profesor. Sela Fahmi dengan gaya ala MC acara kuis. Contoh hoaks paling terkenal, katanya kalau minum kopi jam 10 malam, besok bisa jadi Spiderman. Kantin meledak ketawa. Febri menatap tajam, tapi tidak bisa menahan senyum. Serius, Mi, jangan bercanda mulu. Aku serius, Feb. Kalau aku jadi Spiderman, aku bisa naik atap sekolah buat ambil bola yang nyangkut, balas Fahmi. Semua kembali tertawa, tapi Febri melanjutkan dengan tegas. Caranya gampang supaya kita nggak jadi korban hoaks. 1. Cek sumber. Jangan percaya kalau beritanya dari grup keluarga tanpa ada media resmi. 2. Baca lebih dari satu media. Kalau cuma ada di satu akun IG nggak jelas, kemungkinan besar itu palsu. 3. Pakai logika. Kayak tadi, masa ia cireng bisa jadi sampo? Aneh, kan? 4. Tahan jempol. Jangan langsung share kalau belum yakin kebenarannya. Salah satu siswa mengangkat tangan. Feb, tapi kadang susah. Soalnya kalau kita dapat berita dari orang tua, kita sungkan buat bilang itu hoaks. Febri mengangguk. Nah, itu tantangan kita. Kita harus pintar ngomongnya. Misalnya bilang, Bu, Pak, aku tadi baca di situs resmi, katanya itu nggak bener loh. Jadi jangan ngegas, tapi kasih fakta. Fahmi menimpali dengan gaya kocak. Atau kalau males debat, kasih aja link video kucing joget. Biasanya langsung lupa sama hoaksnya. Kantin pecah lagi. Setelah semua tertawa, Fahmi tiba-tiba berdiri lagi. Baiklah, teman-teman. Hari ini aku akan mengumumkan penelitian penting. Kalau makan cireng bikin rambut gondrong, maka makan bakwan bisa bikin kumis tumbuh dalam semalam. Ia mengambil 2 bakwan dari plastik, langsung melahapnya, lalu pura-pura menumbuhkan kumis dengan pulpen yang ditempel di bawah hidung. Tuh kan, besok aku jadi mirip Pak RT. Siswa-siswa pada ngakak sampai terbahak-bahak. Febri sampai pegang perut menahan tawa, walaupun ia masih mencoba menjaga wibawa. Tiba-tiba, ada guru BK lewat di kantin, melihat keributan itu. Ada apa ini rame-rame? Anak-anak langsung diam. Fahmi buru-buru menutup mulut penuh cireng, sementara Febri dengan sigap menjawab, kami lagi belajar literasi digital, Bu. Diskusi tentang hoaks. Bu guru BK tersenyum. Bagus sekali. Ingat, anak-anak, jangan gampang percaya berita. Bijaklah bermedia sosial. Kalau kalian bisa jadi generasi yang kritis, kalian bisa terhindar dari masalah. Setelah guru pergi, Fahmi berbisik. Untung tadi kamu jawab, Feb, kalau enggak, aku dikira lagi jualan cireng ilegal. Tawa pecah lagi. Sepulang sekolah, Febri berkata pada Fahmi, kamu tuh kadang ngeselin, Mi, tapi aku salut. Walau konyol, kamu bisa bikin orang ketawa sambil tetap nyampein pesan penting. Fahmi nyengir lebar. Itulah kehebatan duta gorengan. Feb, aku kampanye anti-hoaks dengan cara paling enak, sambil makan cireng. Febri menggeleng, tapi tersenyum. Yang penting, jangan bikin orang salah kaprah lagi. Kita harus buktiin kalau generasi kita bisa cerdas digital. Setelah drama, cireng bikin gondrong, di kantin, suasana kelas 11 IPS 2 beberapa hari berjalan cukup damai. Raka sudah makin akrab dengan teman-teman. Bahkan karikaturnya tentang Fahmi jadi hits di sekolah. Semua mulai terbiasa dengan gaya konyol Fahmi yang selalu bisa bikin tawa pecah.
Sementara Febri makin disegani karena selalu membawa diskusi ke arah serius tapi fun. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, kelas mendadak ribut. Beberapa siswa berkumpul mengelilingi meja sambil menatap layar HP masing-masing. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Lihat deh akun anonim itu. Update status nyindir-nyindir lagi. Iya, parah banget. Katanya ada siswa baru sok akrab. Itu pasti nyindir Raka, deh. Terus ada lagi, katanya, ada anak sok pintar sok jadi dosen kecil. Itu kayaknya buat Febri. Raka yang duduk di bangkunya hanya bisa menunduk. Ia berusaha cuek, tapi jelas wajahnya pucat. Sementara Febri tetap tenang, meski rahangnya mengeras. Salah satu temannya letuk, "Gila ya, akun anonim itu kayak tahu semua gosip sekolah. Siapa sih adminnya?" Suasana kelas makin panas. Ada yang marah, ada yang kepo, ada juga yang tertawa-tawa seolah itu hiburan. Febri akhirnya berdiri. Suaranya lantang, membuat suasana kelas hening. "Dengar ya, kalau medsos dipakai buat nyakitin orang, itu sama aja bullying versi online. Namanya cyberbullying." Beberapa anak langsung terdiam. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura main game biar nggak kena omel. "Jangan pikir karena nyindirnya pakai akun anonim terus jadi keren," lanjut Febri. "Itu pengecut. Sama aja kayak ngejek orang tapi sembunyi di balik tembok. Korbannya bisa sakit hati, bahkan lebih parah daripada dibully langsung." Kelas jadi hening. Raka menoleh ke Febri, matanya berkaca-kaca, seolah lega ada yang berani membela. Tiba-tiba, pintu kelas terbuka keras. Brak! Fahmi muncul dengan gaya dramatis, lengkap dengan properti aneh, kaca pembesar di tangan, helm proyek di kepala, dan senter menyala di pinggang. Padahal jelas-jelas masih jam 10 pagi dan matahari bersinar terik. "Tenang semua. Detektif Cyber Fahmi hadir untuk mengungkap misteri akun anonim ini," serunya lantang. Kelas langsung pecah tawa. Ada yang teriak, "Mi, kamu mirip Ultraman gagal." Ada juga yang nyeletuk, "Wow, itu helm proyek pinjam dari tukang bangunan." Ya, Fahmi cuek. Ia berkeliling kelas dengan gaya ala Sherlock Holmes KW, menyorot wajah teman-temannya pakai senter. Wajahmu mencurigakan. Coba buka HPMU." Teman-teman langsung kabur sambil ketawa-ketawa. Lalu Fahmi berdiri di depan Raka, pura-pura serius. "Aha, korban tidak bersalah, tapi tetap harus diinterogasi dengan gorengan." Ia mengeluarkan bakwan dari kantong, menyodorkannya ke Raka. Kelas makin heboh. Febri hanya bisa tepuk jidat. "Mi, serius dikit dong. Ini masalah penting." Fahmi menatap Febri sambil mengangkat kaca pembesar. "Tenang, Profesor Febri. Aku memang konyol, tapi jangan lupa, kadang konyol bisa bikin orang berhenti nangis." Semua tiba-tiba hening sebentar. Raka menatap Fahmi, lalu tersenyum tipis. Setidaknya, beban yang ia rasakan sedikit berkurang karena suasana jadi nggak terlalu tegang. Febri memanfaatkan momen itu. Ia berdiri di depan kelas. "Gini, teman-teman, medsos itu kayak pisau. Kalau dipakai benar, bisa bantu kita masak dan bikin hidup lebih gampang. Tapi kalau salah pakai, bisa melukai orang lain." Beberapa siswa mengangguk. Kalau kalian nyebar gosip, nyindir orang, atau bikin akun anonim cuma buat ngejek, itu sama aja nusuk orang pakai pisau. Sakit banget. Jadi mulai sekarang, yuk kita pakai medsos buat hal positif. Kasih semangat ke teman, berbagi informasi bermanfaat, atau sekadar bikin orang ketawa dengan konten yang gak nyakitin. Fahmi langsung angkat tangan. "Aku setuju. Aku siap bikin konten edukasi, tips menggoreng tanpa galau." Seketika kelas meledak lagi dengan tawa. Febri sampai hampir melempar penghapus ke arah Fahmi, tapi menahan diri. Untuk membuat suasana lebih hidup, Febri mengajak semua siswa melakukan simulasi. "Sekarang bayangkan kita semua bikin postingan positif. Misalnya," salah satu siswa berkata, "Aku bisa bikin postingan foto bareng teman dengan caption, 'Teman yang baik bikin hari-harimu lebih berwarna.'" Yang lain nyeletuk, "Aku bikin story ngajak belajar kelompok. Belajar bareng lebih seru daripada stres sendirian." Fahmi, tentu saja, ikut nimbrung.
Ia berdiri di kursinya dan berteriak, "Aku bakal bikin postingan selfie sambil makan gorengan." Captionnya, "Gorengan memang berminyak, tapi persahabatan kita jangan sampai licin." Kantin goyang lagi dengan tawa. Beberapa hari kemudian, suasana sekolah berubah. Akun anonim itu mendadak berhenti update. Entah karena takut ketahuan, atau mungkin malu setelah mendengar wejangan Febri dan aksi kocak Fahmi. Yang jelas, gosip nyinyir sudah berhenti. Sebagai gantinya, banyak siswa mulai posting hal-hal positif. Foto bareng teman, ucapan semangat untuk ujian, sampai video lucu-lucuan tanpa merugikan orang lain. Raka akhirnya memberanikan diri bikin postingan juga. Gambar karikatur seluruh kelas 11 IPS 2 yang kompak berdiri bareng dengan tulisan, "Teman sejati, tanpa bully, tanpa nyinyir." Postingan itu langsung viral di sekolah. Semua bangga, bahkan guru-guru ikut memuji. Di sore hari, Febri dan Fahmi duduk di taman sekolah. Febri berkata, "Lihat kan, Mi, kalau kita bijak pakai medsos, hasilnya bisa positif banget. Orang lain ikut senang, bukan tersakiti." Fahmi mengangguk sambil mengunyah pisang goreng. "Betul, jempol kita memang kecil, tapi bisa bikin perbedaan besar. Makanya, pakailah jempolmu untuk hal-hal yang bermanfaat." Ia berhenti sebentar, lalu nyengir, "Kecuali buat garuk-garuk kepala pas ketombean. Itu urusan pribadi." Febri tertawa keras. "Aduh, Mi, kamu emang gak bisa lepas dari konyolmu." Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula SMA Negeri 2 Pemalang penuh sesak oleh siswa-siswi dari berbagai kelas. Kursi-kursi berjajar rapi, panggung dihiasi banner besar bertuliskan, "Apresiasi Duta Genre Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 2025, bersama kita wujudkan generasi berencana." Lampu sorot menyinari panggung. Musik pembuka diputar meriah. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berjalan ke depan, Febri dan Fahmi. Febri tampil rapi dengan blazer biru muda, wajah serius namun tetap ramah. Sementara Fahmi, tentu saja tampil dengan gaya khasnya. Jas sekolah dipakai, tapi dasinya miring, dan entah dari mana ia membawa megapone mainan berbentuk ayam. "Aduh, Mi, aku udah bilang, jangan bawa barang aneh ke panggung," bisik Febri sebal. "Tenang, Feb, ini buat efek dramatis," jawab Fahmi santai. Begitu mereka sampai di tengah panggung, aula langsung bergemuruh oleh tepuk tangan penonton. Ada yang sudah menyiapkan kamera untuk merekam, ada yang bersorak menyebut nama mereka. Febri membuka pidato dengan lantang, "Halo semuanya, kami berdiri di sini bukan hanya sebagai teman kalian, tapi juga sebagai Duta Genre Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 2025. Siswa-siswi langsung bersorak. Febri melanjutkan dengan tegas, "Hari ini, kami ingin mengajak kalian semua untuk peduli sesama. Ingat, bullying itu bukan lucu-lucuan. Bullying bisa melukai hati, bahkan meninggalkan luka mendalam. Jadi, cegah bullying sejak dini, mulai dari diri kita sendiri." Suasana aula mendadak hening. Murid-murid menyimak serius. Fahmi lalu maju setengah langkah, mengambil mic. Dengan gaya dramatis, ia berkata, "Dan jangan lupa, kalau ada berita aneh, jangan langsung percaya. Cek dulu kebenarannya, baru share. Ingat ya, cireng itu cuma bikin kenyang, bukan bikin rambut gondrong." Seluruh aula langsung meledak tawa. Bahkan guru-guru di deretan depan pun ikut tertawa sambil geleng-geleng kepala. Febri menutup dengan kalimat tegas, "Gunakan media sosial untuk kebaikan. Saling menyemangati, berbagi informasi positif, dan jadilah generasi yang bijak di dunia nyata maupun dunia maya." Tepuk tangan meriah bergemuruh. Beberapa siswa berdiri memberi standing ovation. Ada yang bersorak, "Hidup genre," dan ada juga yang berteriak, "Hidup gorengaan." Sudah bisa ditebak, itu ulah Fahmi sendiri. Layar besar di panggung menampilkan tulisan penutup, "Generasi berencana, cerdas, peduli, bijak di dunia nyata di dunia maya." Febri menoleh pada Fahmi, lalu keduanya mengangkat tangan bersama. Fahmi berkata dengan nada kocak, "Ayo, siapapun yang mau ikut jadi pahlawan anti-bullying, literasi digital, dan anti-hoax, merapat. Karena perjuangan ini bukan cuma milik Duta Genre, tapi milik kita semua." Siswa-siswa bersorak. Beberapa bahkan langsung mengangkat HP, berjanji akan bikin konten positif dan berhenti menyebar gosip aneh-aneh.
Hari itu, di Aula SMA Negeri 2 Pemalang, suara tawa, semangat, dan tekad bergema jadi satu. Dan sejak saat itu, kampanye, peduli sesama, cegah bullying sejak dini literasi digital anti-hoax, resmi menjadi gerakan bersama.